Supaya tidak terjadinya fitnah pada keluarga kita, renggangnya komunikasi antara kita dan keluarga yang kita cintai. Yang pertama, berikan waktu kepada anak kita di dalam kita mendengarkan mereka di usia mereka belia. Kalau anak terbiasa didengarkan di usia belia, maka anak akan terbiasa mendengarkan ibu dan bapak di usia senja. Ya. Saya ulangi kembali. Kalau bapak dan ibu memberikan kupingnya kepada anak di usia belia, anak akan memberikan dua kupingnya untuk kita di usia senja. Orang tua yang tidak pernah memberikan telinganya untuk anak di usia belia, anak tidak punya alasan untuk memberikan kupingnya kepada orang tua di waktu senja. Mana dalilnya Ustaz? Kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu memperlakukan, sebagaimana itu pula kamu akan diperlakukan. Ya, itu kaidah umum yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu memperlakukan, sebagaimana itu pula kamu akan diperlakukan. Kalau kita tidak pernah menghadirkan 100 alasan membersamai anak, anak tidak punya alasan untuk membersamai kita di waktu kita tua. Tapi kalau kita menghadirkan 100 alasan membersamai anak di waktu kecil, anak punya 1000 alasan membersamai orang tuanya di waktu dewasa. Dan terkadang maaf Bapak dan Ibu, anak itu lupa berapa uang saku yang kita berikan kepadanya. Tapi anak tidak pernah lupa momen-momen ketika kita bicara dan momen ketika kita bermain dengan mereka. Saya tuh lupa loh, uang saku saya itu berapa waktu kecil. Kelihatannya sih 100.000 kelihatannya. Tapi kelihatannya prasangka saya salah. Saya tuh lupa uang saku saya. Tapi saya nggak pernah lupa kalau momen ketika Bapak kadang-kadang jam 12 malam bangunin saya. Saya dipanggil minta di keluarga. Iya Pak, yuk beli kacang hijau sama nasi kucing. Dulu kalau di Kudus itu namanya bukan nasi kucing, nasi kering namanya. Ya beli nasi kering. Jam 12 malam tuh naik Vespa saya. Saya itu lingkaran memorinya Vespa. Makanya saya beli motornya pun Vespa. Lu sampai emang bekas itu segitunya. Saya ingat itu ketika malam makan es kacang hijau, terus makan kering gitu. Bapak ngobrol dengan warungnya. Saya tiduran di pahanya Bapak. Itu saya ingat, nggak saya lupa itu. Nanti Bapak pulang bawa kacang hijau, bawa kering untuk Ibu. Nanti jam 1, jam setengah 2. Bapak Ibu makan bareng gitu. Setelah itu saya tidur, Bapak Ibu sholat malam. Itu ingat sekali saya. Saya ingat ketika saya naik motor diantarkan ke sekolah gitu. Saya megang anunya Bapak, turun cium tangannya Bapak. Bapak masih antar saya sekolah itu sampai kelas 2 SMP karena ibu saya sangat khawatir orangnya. Kalau saya naik sepeda. Kadang-kadang ngasih saya nasihatnya itu susah saya lakukan. Nasihatnya tuh kalau naik sepeda, jangan nyalip ya nak, gitu. Lah kalau nggak nyalip gimana Bu? Ya nggak bisa Bu, gitu. Ada ibu mengevaluasi, pokoknya jangan kenceng-kenceng ya. Itu diingat. Ibu-ibu dan bapak pasti punya momen yang selalu diingat orang tua. Apakah yang dilakukan orang tua kita semuanya kita ingat? Enggak. Tapi ingat gak ketika kita mungkin lagi tidur, nonton TV, TV-nya ngeliatin kita gitu. Lalu bapak kita gendong, ingat atau tidak? Ingat. Kadang-kadang ketika tidur di kamar, ibu tidur di atas, orang tua bapak-bapak tidur di bawah, kita nemenin bapak. Biasanya suami itu jadi rakyat jelatanya gitu, istri jadi bagian atasnya, kita ingat itu. Ingat kadang-kadang main-mainan, keterobot-robotan gitu. Orang tua kita megang kedua tangan kita, terus kaki kita nginjek kakinya orang tua lalu gerak kayak main enggrang, itu kita ingat. Tapi apa yang pernah kita makan, baju apa yang pernah dibelikan, mungkin kita tidak ingat. Tapi itu alasan bahwasanya kenapa kalau sudah 40 tahun kita fokus sama anak dan kita menggoreskan memori yang indah, kadang-kadang anak kita tidak bisa berbakti sama kita di waktu kita tua karena dia nggak punya memori yang indah di waktu kecil yang mendorong dia untuk berbakti kepada orang tuanya ketika dewasa.
Kita ini kadang-kadang mudah berbakti sama orang tua kan memorinya indah. Betul atau tidak? Kita dikasih dengan baik, dirawat dengan baik, dikasih mainan yang baik sama orang tua. Akhirnya memori indah itu yang menjadikan kita berbakti kepada orang tua ketika tua. Tapi kalau anak tidak punya memori yang indah dari orang tuanya, lalu anak itu tidak bisa berbakti, ya tidak sepenuhnya salah anak.